warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal, NIM A1C3-19071 dari Pendidikan Fisika Reguler C 2019 Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembiasan cahaya pada kaca plan paralel dan prisma. Pembiasan cahaya adalah peristiwa penyimpangan atau pembelokan cahaya karena melalui dua medium yang berbeda kerapatan optiknya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kaca plan paralel. Kaca plan paralel adalah benda yang terbuat dari kaca berbentuk kubus dengan 6 sisi yang rata dengan sisi yang berhadapan sejajar. Bentuknya lempeng tipis seperti batu bata atau korek api. Peristiwa yang terjadi ketika seberkas sinar melewati sebuah kaca plan paralel adalah sinar tersebut akan mengalami pergeseran. Cahaya atau berkas cahaya akan mengalami dua kali pembiasan oleh dua medium yang berbeda kerapatannya. Berkas cahaya dari udara yang masuk ke dalam kaca akan mengalami pembelokan. Peristiwa tersebut disebut pembiasan cahaya. Hal ini disebabkan medium udara dan medium kaca memiliki kerapatan optik yang berbeda. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pembiasan cahaya terjadi akibat cahaya melewati dua medium yang berbeda kerapatan optiknya. Sinar bias akan mendekati garis normal ketika sinar datang dari medium kurang rapat atau udara ke medium lebih rapat atau kaca. Sinar bias akan menjauhi garis normal ketika cahaya merambat dari medium lebih rapat atau kaca ke medium kurang rapat atau udara. Terlihat bahwa berkas cahaya yang masuk ke dalam dengan berkas cahaya yang keluar dari kaca plan paralel adalah sejajar. Menurut hukum Snellius, dalam peristiwa pembiasan cahaya, perbandingan sinus sudut datang dengan sinus sudut bias adalah konstan. Hukum Snellius menyatakan bahwa 1. Sinar datang, sinar bias, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Kedua, jika sinar datang dari medium yang kurang rapat menuju medium yang lebih rapat, sinar akan dibiaskan mendekati garis normal. Jika sinar datang dari medium yang lebih rapat menuju medium yang kurang rapat, sinar akan membias menjauhi sinar garis normal. Kemudian yang kedua yaitu prisma atau pembiasan pada prisma. Prisma adalah zat bening yang dibatasi oleh dua bidang datar. Apabila seberkas sinar pada salah satu bidang prisma yang kemudian disebut sebagai bidang pembias 1 akan dibiaskan mendekati garis normal. Sampai pada bidang pembias 2, berkas sinar tersebut akan dibiaskan menjauhi garis normal. Pada bidang pembias 1, sinar dibiaskan mendekati garis normal sebab sinar datang dari zat optik kurang rapat ke zat optik lebih rapat yaitu dari udara ke kaca. Sebaliknya pada bidang pembias 2, sinar dibiaskan menjauhi garis normal sebab sinar datang dari zat optik rapat ke zat optik yang kurang rapat yaitu dari kaca ke udara. Sehingga seberkas sinar yang melewati sebuah prisma akan mengalami pembelokan arah dari arah semula. Sudut deviasi pembiasan cahaya pada prisma. Nah, seperti gambar di atas menggambarkan seberkas cahaya yang melewati sebuah prisma. Gambar tersebut memperlihatkan bahwa berkas sinar tersebut dalam prisma mengalami dua kali pembiasan. Nah, sehingga antara berkas sinar masuk ke prisma dan berkas sinar keluar dari prisma tidak lagi sejajar. Sudut yang dibentuk
antara arah sinar datang dengan arah sinar yang meninggalkan prisma. Disebut dengan sudut deviasi diberi lambang D. Besarannya sudut deviasi tergantung pada sudut datangnya sinar. Besarnya sudut deviasi sinar bergantung pada sinar datangnya cahaya ke prisma. Apabila sudut datangnya sinar diperkecil, maka sudut deviasinya pun akan semakin kecil. Sudut deviasi akan mencapai minimum atau dm jika sudut datang cahaya ke prisma sama dengan sudut bias cahaya yang meninggalkan prisma, atau pada saat itu berkas cahaya yang masuk ke prisma akan memotong prisma itu menjadi segitiga sama kaki. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan contoh soal dari pembiasan pada kaca plan paralel dan pembiasan pada prisma. Hitung laju cahaya dalam berlian. Diketahui N sama dengan 2,42 dan C sama dengan 3 dikali 10 pangkat 8 meter per second, di mana C itu merupakan suatu ketetapan. Nah, yang ditanya itu laju cahaya atau V. Nah, kemudian kita masukkan rumusnya V sama dengan C per N. Dan kemudian kita masukkan nilai-nilai dari C dan N. Setelah memasukkan nilai-nilainya, kemudian kita jumlahkan dengan cara membagikan kedua nilai tersebut, sehingga hasilnya yaitu 1,24 dikali 10 pangkat 8 meter per second. Oke, baik, kita next ya. Berkas cahaya datang dari medium A ke medium B dengan sudut datang 30 derajat dan dibiaskan dengan sudut 45 derajat, maka indeks bias relatif medium A terhadap B adalah, nah caranya kita masukkan rumusnya terlebih dahulu, yaitu NB dibagi dengan NA sama dengan sin K per sin R, di mana sin K itu 45 derajat dan sin R itu 30 derajat. Kemudian kita lihat di tabel sudut istimewa, di mana sin 45 derajat sama dengan setengah akar 2 dan sin 30 derajat sama dengan setengah. Nah, setelah itu kita bagikan antara setengah akar 2 dibagi dengan setengah, yang kemudian hasilnya menjadi akar 2.